Rabbi, ya Tuhanku, laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, tolonglah mundurkan mautku ke sabanta, ya Allah. La ilaha illallah. Panggil dia nak ikut dia nak. Barulah. Pada mana? Bapak Ibu, kemudian mari kita perbanyak dalam hidup kita membaca salawat ke Nabi. Bapak perlu kita salawat ke Nabi, Bapak Ibu. Nabi yang butuh salawat atau awak butuh salawat? Selawat itu untuk Nabi atau untuk awak, Bapak Ibu? Untuk Bapak untuk awak, Bapak Ibu. Karena dengan salawat yang kita baca itu, insya Allah akan menghubungkan kita dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kira-kira nanti apa Bapak Ibu, kan di Yaumil Mahsyar itu kan besok dikumpul kita sadu oleh Tuhan. Pada mahsyar ini dapat api. Satu orang kumpul di sini, mulai Nabi Adam sampai manusia terakhir. Ketika itu, kejadian Nabi, hadis riwayat dari Aisyah, satu orang dikumpul sama gadang satu. Dalam keadaan maaf, tidak pakai pakaian. Dalam keadaan tidak pakai alas kaki atau terompak. Dalam keadaan alun bersunat. Lalu kata Aisyah, ya Rasulullah, aku kondakkan tu orang tu salian melirik auratnya. Waswawanya, kalau tak berbaju kita itu suka dia mencari aurat kata Aisyah. Kata Nabi, ya Aisyah, ketika itu tidak ada pakaian itu. Karena ketika itu mantuari 1 mil di atas kepala awak. 1 mil itu berapa kilo tu Pak? 1 mil itu kira-kira 1,5 kilo lah. Kita cukup ke mana tu Pak? 1,5 kilo. Itu jarak mantuari Jawa. Kalau kini berapa jarak kita mantuari Pak Ibu? Antara berapa miliar kilo dah kawan. Itu jauhnya ketika paniari anginnya dah Ibu. Angin juga apa lebih 1 mil dia ke kepala awak. Maka ketika itu palu awak Ibu karingi awak tidak dari atas ke bawah dia. Tapi kata balik dari bawah kati ada nasi tumi, ada nasi lutui, ada nasi pinggang, ada nasi bau, ada nasi sampai ke ubun-ubun. Itu tak kacau sampai ubun-ubun tu. Jauh jemaah. Nah, ketika itulah kita sangat membutuhkan pertama pertolongan Allah. Disebut dengan naungan Allah. Kata Nabi disebutkan ada 7 golongan yang dapat naungan Allah. Ketika itu tak ada naungan lain kecuali naungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Naungan tu bahasa awaknya palindung. Baik tuangnya matahari, tiba-tiba datang jo di datik kepala kita kau naungan payung bahasa awak. Sehingga angin panik itu tak terasa jawab Bapak Ibu. Kecil Nabi bagi orang-orang yang beriman ketika itu panasnya mahsyar itu tidak dirasakan. Dia menunggu hanya seperti antara waktu sholat dengan waktu sholat berikutnya. Sebentar ya Pak. Tapi bagi orang kafir, dia lasui-lasui. Para lamun tu tak ada usul Ibu. Silakan buka nanti tafsir Ibnu Katsir. Tidak lihat ke situ Pak Jemaah, selama 50.000 tahun kadang itu. Berapa panjang dunia di akhirat itu waktunya? Sehari akhirat itu sama dengan 1000 tahun di dunia Pak. Bayang,
sehari di akhirat 1000 tahun di dunia. Kira-kira ada nggak kita hidup sampai 1000 tahun Ibu? 50 tahun? 250-an? 125? Berapa persen kilo Pak? Tak sampai setengah hari akhirat, tak sampai hari akhirat, tak sampai seperenam hari akhirat. Hanya sekitar 32%. Itulah musuh di dunia punya. Makanya kita diingin Nabi. Adapun orang yang paling cerdas kata Nabi, orang yang paling banyak mengenai duit mati, banyaknya kumpulan bekal untuk mati. Itu terjadi. Jadi orang mencari itu kata Nabi, tidak orang sekolah tinggi, dah Ibu, tidak sarjana, dah, tidak doktor, tidak profesor, apa pun banyak gelar-gelar itu, tapi tidak takana duit mati, itulah nasa bodoh-bodoh orang kata Nabi. Tapi biarlah biasa aja, tapi selalu takana duit mati. Kok seandainya melambai, kok tiba mereka mau rumah kita Ibu? Seandainya kecil mereka mau lantibo koyo jambo. Kecil awak mereka mau sabulan lain puasa mereka mau, tak bisa mundur lu, kok tak bisa. Jauh jemaah. Kira-kira apa baru yang kita siapkan Ibu? Kau ditong-etong. Kira-kira persiapan itu lay panu kate atau panu ke bawah? Atau ada berisi semua sekali? Apa betul? Jauh jemaah. Awak sibuk je di dunia, sibuk je mencari kecek pengurus tadi, mencari dan kabusuk, mencari dan kalakuan untuk besok. Tak takana dikolah penyesalan manusia nanti di akhir hayatnya. Apa keceknya ketika mereka merasa Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa fa akum minas sholihin. Nanti mereka mau tak kaji. Tak kaji itu maksudnya apa? Tak nyangkut. Yo sangko masih lama jo lay kira tiba-tiba mereka Rabbi ya Tuhanku laula akhartani ila ajalin qarib, ya Allah tolonglah mundurkan mautku ke sabanta, ya Allah tolong mundurkan kematian aku ke sabanta. Untuk apa gunanya kalau lain kau izinkan ya Allah wa asaddaqa aden kaba sadaqah. Takana dinyo kamati itu nenyo cari selamat kau ketiga. Nah, itu tekanannya. Kepiang nan bajuta di bangku takana. Kepiang bato galang ame nama simpan tu takana. Kok pai malam ini? Tinggal satu itu Pak. Aku yang jago tengah ini kok kadang rumah. Ya Allah tolonglah mundur dan Allah mati Bapak. Kamu sadarkan tu dulu. Ale bisa lihat Ibu. Oh tak bisa lihat. Jadi upah anak ini Ibu. Tadi kan terus minta tadi tu apa yang tadi? Bangun WC. Itu kesempatan Bapak Ibu. Walaupun lagi bangun WC tapi awak sedang mengirim maisi rekening akhirat dalam Bapak Ibu. Kira-kira le seimbang kita mana maisi rekening. Kadang-kadang kita kan tak ajar Ibu. Untuk rekening dunia, isi tawi. Dan kapak tu kamu hatta tu, dan merah-merah tu, tu pai kono tu Ibu. Kabang Bergi, Bang Nagari. Rekening akhiratnya isi. Lain, tapi dah lama. Kami itu kan pengurus masjid ke Bapak Ibu karena colong maitong impak banyak patamu dalam kota impak tu ketiak saparo apa yang tu. Kadang-kadang tak ada nomor sudut ini wajan. Jadi kok dikau saku pidin dalam mod itu.
1.000, 50.000, 20.000, 10.000, 5.000, 10.000. Di mana masuk apa? Aduh ibu, kok pilih lama? Nan baru, nan usang. So itu mana betong bahagia. Padahal itu nanti negatibo. Siapa itu panganak ini gua? Ini kok pamanuang-manuang lah. Mano kawan dengan sabana kawan dan saya duit mati sampai mati waknya kawan kan ke kubur waknya pailo masuk yang lahan waknya masuk ke Sabau Jawa. Orang pulang nyo tak pulang deh. Ayah pulang, ibu pulang, suami pulang, anak pulang, kau tinggal kau dalam kubur. Dan kawan kau tak punya keluar. Awak masuk kuburnya masuk ke kubur. Orang pulang dia dah pulang dah. Siapa tu itu? Itu dah kawan-kawan. Tiba malaikat menanya, keceknya tanang tak? Dia menjawab. Nyo tagak dulu. Marah bukan dekat ini dulu. Jawab itu. Bayangkan kalau lewat kenal jo kawan tu ini, tinggal 5 lagi. Lah tinggal 5 lepas itu kecil Nabi Musa minta jo kurang mah. Aku lebih dua. Kalau orang hendak nambah sembahyang itu pesanan nanti mah. Kecilnya apa? Nabi kalau kita minta uang tiap hari. Kok jumlah dari kan Nabi tu apa ya wak? Tahu je mah. Kok para dojo perlu sampai wak. Informasi kok selingan namanya. Hati-hati ada aliran-aliran saksi ini ibu yang bergentayangan di daerah itu lah masuk ke posisi namanya alirnya berlindungan. Jadi kalau ada orang ngaji-ngaji di rumah ada boleh kok ngai satu dari nyawanya apa pasti dicurigai. Nah ngaji agama tu lalu suruh lepas jale-jale. Ini ada nama aliran perlindungan tu siapa nama masuk ke situ ayo lama banget. Kalau orang sadar sembahyang alamat masuk sini. Dan pertama di aliran tu masuk tu solat tu tak perlu sekali seminggu lama. Dan nama itu apa? Dan kedua kalau awak buat dosa sebanyak banyak ada kira. Beko boleh ditabui. Kalau gadang dosa, gadang lo bayi. Kalau ketek dosa, ketek lo bayi. Dan mana mau ketek siapa? Bulu Jadi hati-hati bagaimana? Mengaji hati-hati jo cai guru. Kadang-kadang bagaimana ini kok macam-macam bertamu. Baca Quran dan luwinya jadi guru lu orang ni kan. Bayang. Aduh. Baca Quran dan luwi, panjang pendek dah jale. Sekolah beramah, tajwid dah juga. Mana nama kerjul guru, mana nama mutum guru, mana sifat guru, dah jale. Nyobain hilang sebentar di kampung. Kau pulangnya pakai sopan. Jadi mah. Ada jajannya dapat iko, dapat uang sih, dapat segala macam. Sehingga banyak orang berguru jadi mah. Kan ini kau yo aneh-aneh jadi mah. Mode itu orang nampaknya dia begitunya. Kau jadi mah hati-hati jadi mah. Apa itu? Jadi kau jadi mah. Allah turunkan perintah sholat oleh Nabi pada awal 50, tetapi pada akhirnya 5 rakaat. Lah 5 waktu. 5 waktu itu Nabi katakan, siapa yang mendirikan sholat 5 waktu sehari semalam, maka pahalanya sama dengan 50 waktu. Walaupun 5 waktu, pahalanya tetap 50. Asalkannya betul.
5 kali waktu, pahalanya tak dikurangi 50. Ya bagaimana? Jadi oleh karena itu jemaah, salah satu keistimewaan ibadah sholat itu, jadi kalau kita baca Ibu, di antara sekian banyak ibadah, paling istimewa itu ibadah sholat. Bacalah puasa, zakat, haji, infak, sedekah, lain-lain. Nah, dan paling utama ibadah sholat. Apa keistimewaannya? Pertama, perintahnya dijapui langsung dari Nabi. Perintah sholat tidak diwakilkan kepada Jibril. Perintah puasa, zakat, haji itu Jibril yang membawa ke Nabi. Tapi kalau perintah sholat tidak, Nabi perintahkan Jibril menjemput langsung Nabi Muhammad dan mengadukkan kepada Nabi secara langsung. Maka perintah sholat tidak melalui perintah Jibril, tapi langsung antara Allah dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah maknanya Ibu, ketika kita sedang sholat, artinya kita sedang berhadapan langsung dengan Allah. Tidak ada pembatin. Jadi kau berdoa, Ibu, kau meminta, anda langsung ngawak lagi. Jadi Ibu, kau tidak bawa kita kakawan boleh. Jadi Ibu, untuk inyo dah cukup dia. Kalau tu awak dah, jangan kau berdoa. Isra Mi'raj itu tidak dilakukan pada waktu sepertiga malam, menjelang subuh. Maknanya menurut para ulama, kalau kita ambil hikmahnya, karena waktu nan paling mustajab untuk berdoa, minta kepada Allah adalah di sepertiga malam itu. Jam berapa tu berdoa malam tu? Sepertiga malam tu kan 2 balik jam. Nah, sepertiga dari 2 balik itu bagi 3 berapa? Ampe. Jadi ampe jam menjelang subuh. Itu waktu nan paling mustajab. Dalam hadis qudsi dijalian, Allah turun ke langit bumi pada sepertiga malam. Sepertiga malam tu Allah mencek lah, mencari siapa yang lagi jaga malam tu, siapa yang lagi tahajud. Kata Allah, malam ini siapa yang meminta, mintalah akan kukabulkan. Siapa yang minta ampun, minta ampunlah ini kuah, akan ku ampuni. Jadi Ibu, kalau ada masalah, ada ujian, ada musibah, segala macam, curhatlah pada Allah. Adukan kepada Allah. Bangun di tengah malam, ambil wudu, ambil sajadah, tumpahkanlah air mata di atas sajadah, mohonlah kepada Allah. Itu benar. Kau tak curhat ke orang tak takut-takut. Kadang-kadang curhat tu Ibu tak menyelesaikan masalah, kalau kawan nak sakit jadi lebar. Kau iya le curhat ke orang yang baik ilmu, dan kau tak baik ilmu lah, tamannya asuh lah. Namun terus tambah kacau lah. Kalau ingin minta kepada Allah. Maka waktu yang paling mustajab berdoa, pada mana? Apalagi ini bulan Rajab, Ibu. Bulan Rajab itu kan bulan yang mulia, kan? Kemuliaan bulan Rajab itu disebabkan termasuk bagian dari bulan haram. Bulan haram itu apa bulan itu? 2 balik. Bulan yang paling mulia dari 12 bulan itu bulan Ramadan. Adapun sesudah itu adalah bulan Syawal. Bulan haram atau hurum jamaknya. Bulan-bulan haram itu berapa bulan? Ampe bulan Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Rajab. Siapa yang melakukan kebaikan, amal ibadah, amal soleh di bulan haram, maka pahalanya dilipat 2. Siapa yang melakukan kemaksiatan, kemungkaran, perbuatan dosa di bulan haram, dosanya pun dilipat 2. Jadi apa-apa ibu dan biasa dosa wanti lagi itu. Kalau nak 2 kali lipat dapat.
Ya jemaah. Kan itu. Setiap bulan lama, bulan Rajab kok, bulan Mananam, bulan Saban, bulan Marawat, bulan Ramadan, bulan Manyabi atau apa? Apa jemaah? Bapak jemaah. Itulah salah satu dia akhir itu jemaah adalah diturunkannya perintah sholat di bulan Rajab itu jemaah. Bapak jemaah. Kedua, keistimewaan kedua ibadah sholat Bapak jemaah, perintah sholat Bapak Ibu, perintah sholat iko wajibnya marato. Pokoknya pendek juga tinjuan fikihnya perintah sholat fardu ain. Kan ada dua fardu ain je, fardu kifayah je. Apa beda fardu ain dan fardu kifayah? Kau nak ngaji pandai bahasa siang. Bagaimana? Kalau fardu kifayah, itu enggak perlu satu satu deh. Kalau lado mewakili alapil tangwan banyak. Contoh sholat jenazah, mandi jenazah, negara jenazah, dan tak perlu sakampung satu Pak. Seorang, dua orang, tiga orang, satu, hutang negari lunas. Tapi kalau ada orang meninggal, tidak ada seorang ala namun negara, maka pada sholat negari itu satu. Ya. Atau baik jemaah, awak sedang kumpul Pak, ibu kawan lewat. Nabi kan kedua puasa Ramadan jago. Kau dek pakai tong di sarak kedua sarak kau masih lajang man. Iya. Adat masih sampiang. Makasih terlanjang sampai nak padoe jangan tutui. Iya. Kartonnya karton jale-jale. Kalau masih sampiang, baksonya harus Malaysia, hiasan, bakso masih itu sobat. Kalau ngaji fikih, apa maksudnya menjaga waktu sholat lima waktu bagi ibu-ibu? Disiko kadang banyak karena ibu-ibu maaf jemaah. Misal ibu-ibu atau anak padusi kita kadang lah balik berakal. Misalnya inyo dalam datang keadaan natang bulan. Hari Senin jam mampek nyola suci, berarti nyoh jam mampek itu wajib mandi, wajib sholat asar itu. Nan bedo di jam mampek nyola suci, tapi nyoh tu mandi deh. Nyondur ka waktu maghrib, maghrib undur ka waktu isya mundur ka subuh lah tangguang kejadian. Lapo buat tinggal lah. Itu maksudnya. Maka ada apa-apa di samping nomor sholat. Apa-apa kok tidak ada itu larangan Pak. Tidak ada halangan ada apa-apa kok. Tapi kok ada apa-apa ada halangan. Tidak tahu Pak. Kok ada apa-apa. Bapak ada sholat no. Halangan itu kalau ibu-ibu itulah fitrahnya. Yang tahu suci tidak sucinya hanya dirinya dengan Allah. Jago tuh, jangan sampai lalai-lalai. Dan kedua, jago puasa Ramadan. Betapa banyak ibu-ibu kok saat Ramadan kan ada dispensasi seminggu Pak, tidak puasa. Kadang-kadang puasa kok ala bantuan kutubah kok 80 tahun tidak pernah dikodok. Bayang Pak. Pada wajib itu. Kira-kira utang tahun pertama lunas bego. Alhamdulillah. Dan lagun berpengalah sebulan waktu banyak. Kadang-kadang karena anak wajib mak. Apa ibu? Taruhlah sholat bisa menjago. Kemudian puasa Ramadan lain diganti tarik. Dan katiku kebanyakan ini. Atau dua ke suami. Sisku kebanyakan ini. Apa sampai dia kok menyampainya, diterima tuh balik ke ibu. Kalau anak padusia Pak, kalau lah didikan, jangan didikan Pak.
Yang menikah anak berusti itu yang pertama harus ayahnya, itu wali masjidnya. Kalau masih itu ayahnya, nikah juga lain nikahnya tidak sah tu tadi. Kecuali ayah kandung tadi berwakil ke orang lain. Kok kadang-kadang ini beku dia bangi kaya apa? Waktu ayah masih itu yang kecil mati pak. Anda kecil ayahnya, dia bukan nikah manda ayah kan? Hanya lah. Kalau mati nyoy, kadang-kadang kan nanti kan. Itu kecil itu nggak ngagir aja kan? Oh jemaah. Walaupun itu tetap ayah apa jemaah. Nggak boleh kita memutuskan tali rahim dengan ayah apa jemaah. Kalau lah kita nikah anak baru segitu pak, contoh, ya fulan, aku nikahkan engkau dengan anak kandungku Syanu dengan mahar itu dibayar tunai. Kecek anak mulai, aku terima sebagaimana tersebut. Kecek saksi sah. Sajak mulai itu pak, anak baru segitu tadi baralir sarubo. Kalau tadi di orang tuanya, ini pindah ke suaminya. Sejak itu, yang harus utamakan suaminya. Paham ya, Bu? Kira-kira? Tidak ada protes, ya? Ya, ada protes terakhir, Bu. Coba jemaah. Sejak itu, surganya seorang istri ada pada suami. Rajale suami ko selugua nyutendang ke kaki bini bagaimana begitu bagaimana betapa banyak jemaah iko yang menjadi penghalang seseorang nanti masuk ke seluruh jemaah. Karena bapak jemaah kata Nabi, andaikan bolehlah manusia kau sujud ke manusia, maka akan kusuruh istri sujud kepada suami, tapi tidak boleh. Jauh jemaah. Seorang istri yang mendurhakai suaminya, jangan masuk sarugo. Baun sarugo dan HP itu jemaah. Koyo perlu sampai ke jemaah. Pak pada galak ini, itu riga, sanang lah. Jauh jemaah. Oh ibu, lalu nan kampe. Lakukan ada 3 bu. Nan kampe kata Nabi, jago kehormatan, jago aurat, kamano-mano tutup aurat, jaga kehormatan. Alampe. Kalau bisa ibu-ibu menjaga nampe itu kata Nabi, nanti silakan masuk sarugo dari pintu mana yang diinginkan.